Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Selasa pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mengalami kasih karunia Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah. Dengan percaya lewat firman di pagi ini, kita semakin dimatangkan secara iman di dalam memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Mari saudaraku, kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kembali menyatakan kesediaan kami untuk menerima firman-Mu, karena kami menyadari bahwa kami ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur dan menyembah Engkau. Karena itu ya Allah di sorga, kami mohon Engkau urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan lewat perenungan firman di pagi ini, agar kami semakin bersemangat untuk melakukan yang baik seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus yang adalah firman, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai 23. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan hanya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, bagi yang memiliki telinga, dengarlah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat redaksi kalimat yang tertulis di tema khotbah kita ini, saya bisa katakan bahwa ada banyak orang yang kemudian merasa bisa dibilang risih, bisa dibilang tidak respect, tidak senang dengan kalimat ini, karena kalimat yang tertulis di tema ini seakan-akan mau mendikte kita, mau menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendengarkan pesan yang disampaikan, karena kita punya telinga. Nah, kenapa saudaraku saya katakan ini sesuatu yang seringkali tidak mengenakkan bagi kita, karena dalam banyak arahan, petunjuk, petua-petua, nasihat, bahkan firman yang diberitakan, yang kita dengar, seringkali tidak sesuai dengan maunya kita. Artinya dalam hal ini saudaraku, kita hanya mau mendengar sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Ya.
kita sama sekali akan cenderung menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Makanya tidak mengherankan saudaraku, maaf kalau saya harus katakan dalam renungan pagi ini, ya, tidak sedikit kemudian orang tidak suka mendengarkan firman karena tidak sesuai dengan keinginannya walaupun dia punya telinga. Dan di tema kita ditegaskan bahwa kalau kita punya telinga, dengarlah, ya. Tapi ini tidak sesuai dengan keinginan sehingga firman itu diabaikan, berarti tidak mau didengar, ya. Ya, saya pikir Bapak Ibu Saudaraku, ini hak personal, ya, hak pribadi setiap orang untuk menerima firman atau menolak firman dari apa yang dia dengarkan. Toh juga pertanggungjawabannya juga secara personal, secara pribadi, ya. Saya tidak akan mempertanggungjawabkan orang yang mendengar firman tapi menolak dengan orang atau saya sendiri, ya, atau saya sendiri tidak akan orang lain mempertanggungjawabkan kalau saya juga tidak mau mendengar firman. Jadi kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan itu, ya. Tapi saudaraku, yang perlu kita lihat di sini adalah ini yang perintah adalah Tuhan. Ini yang perlu kita garis bawahi, ini perlu kita pahami. Kalau seandainya pesan ini saya yang sampaikan, ya, walaupun sebagai seorang pendeta, mungkin saja kita bisa tidak menyukai apa yang diarahkan ini, ya. Tetapi karena ini yang berbicara adalah Tuhan, maka saya harus katakan saudaraku, kita tidak punya kuasa untuk melawan Tuhan. Walaupun firman yang kita dengarkan itu tidak enak, tidak sesuai keinginan kita, ya. Karena memang firman Allah sudah berkata, saudaraku, firman itu bisa seperti pedang bermata dua, bisa seperti api yang menyala, panas, ya. Ya, tetapi ya firman juga bisa seperti air yang menyejukkan. Jadi apapun wujud dari firman ketika datang di pendengaran kita, mau tajam seperti pedang, mau panas seperti api, atau sejuk seperti air, kita harus menerimanya. Kita tidak boleh menolaknya. Sama digambarkan dengan seorang yang membawa pelita. Kalau dia tahu pelita itu fungsinya apa, maka dia tidak akan letakkan di bawah tempat tidur, tapi dia akan letakkan di atas kaki dia. Artinya ada tempat yang kemudian dijadikan penyangga, katakan begitu, untuk meletakkan lampu itu, supaya ketika lampu ada di tempat yang tinggi, kaki Dian yang tinggi ini, tempat meletakkan lampu tersebut, dia bisa menerangi kegelapan. Sangat berbeda saudaraku kalau kita taruh lampu pelita di lantai untuk menerangi ruangan. Cahayanya mungkin ada, tapi tidak seluas ketika kita meletakkannya di atas kaki dia, di sebuah tempat yang tinggi tentunya, karena cahayanya lebih memancar, memenuhi ruangan yang gelap, sehingga kita tidak sehingga kita bisa saling melihat satu dengan yang lain. Nah, ini seperti itu saudaraku. Kalau kita mempergunakan telinga kita untuk mendengar, kita akan tahu apa yang baik. Kita tidak asal mengkritisi sesuatu, kita tidak hanya suka memprotes sesuatu, ya, dalam ukuran kita, ya. Tapi kita akan mampu untuk melihat segala sesuatu dengan bijaksana, ya.
Saya pikir ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku, karena sering sekali kita terjebak di dalam pengertian kita sendiri. Saya ambil satu contoh saudaraku, ketika kita ada dalam komunitas yang banyak, katakanlah jemaat GPIB, ya. Tidak kemudian cuma satu orang yang berbicara di situ, tapi apapun yang diputuskan dalam semua kegiatan yang ada, itu sudah disepakati secara bersama oleh suara yang terbanyak, baik di dalam sidang majelis, ya, di dalam rapat-rapat rutin. Ya. Jadi kita saling bersinergi dalam kolaborasi lewat interaksi, relasi, komunikasi satu dengan yang lain untuk sebuah mufakat. Ini yang mau kita kerjakan. Jangan karena kemudian ini tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita menjadi orang yang memberontak. Bahkan kita menjadi provokator yang mempengaruhi orang lain untuk mengikuti alur pikir kita. Dan saudaraku, ini terkadang yang menjadi kendala untuk sebuah kemajuan. Kita menjadi kelompok yang statis. Karena masing-masing pribadi dengan egonya tidak melihat kepentingan bersama. Bukan cuma dalam sebuah proyek, ya, apakah itu pelayanan atau pembangunan, dalam hal-hal insidentil juga sering terjadi hal itu. Kemauan kita yang harus diikuti, bukan keputusan bersama. Dan tidak sedikit orang terjebak dengan keegoisannya yang demikian, saudaraku. Dan sangat disayangkan ketika ada yang mempengaruhi kita, kita juga ikut-ikutan. Padahal kita tidak tahu persoalan. Ini seringkali banyak terjadi. Kita tidak tahu persoalan, tapi karena dihasut, lalu kemudian kita mengikuti. Kita pun menutup telinga untuk sesuatu yang benar. Karena kita sudah lebih dulu terkontaminasi dengan bujuk rayu orang-orang yang punya kepentingan. Belajarlah saudaraku, sepanjang apa yang dilakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, itu tidak ada yang salah. Soal ide gagasan, saya pikir di semua komunitas itu beragam. Tidak ada yang bisa dikatakan semua senada dalam berkata. Tidak. Semua selaras dalam melangkah, tidak. Ini sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi karena setiap orang punya cara berpikir yang berbeda. Tapi ketika kita bijak melihat kebutuhan yang sesuai dengan atau yang kontekstual atau yang relevan, saya yakin kita akan bisa melihat sesuatu yang walaupun berbeda dengan keinginan kita dengan sikap legowo, mendukung. Karena kepentingannya tidak lagi untuk satu kelompok. Selain untuk mempermuliakan nama Tuhan, juga ya, untuk keutuhan bersama. Ya. Jadi jangan terlalu cepat terprovokasi Bapak Ibu Saudaraku. Ketika ada orang-orang yang menghasut oleh karena kepentingan dan kemauannya tidak terpenuhi. Ya, bila perlu ketika ada sosok yang demikian menghasut kita, ya kita yang meredam, kita yang memberikan ya, pencerahan supaya saudara-saudara kita ini belajar untuk mengakui dan menerima pendapat orang lain, menghargai orang lain. Karena dimanapun komunitas kita pergi, saudaraku, kita akan temukan hal-hal yang demikian. Apakah setiap kali kita tidak setuju kita lari, lalu kita menjadi sosok yang mengadu domba? Begitu terus, begitu terus. Terus kapan kita berbuat baik?
Kalau kita hanya menghasut dan kita selalu bisa dihasut karena kita sendiri tutup telinga untuk sesuatu yang benar. Jadi ini baik, yang suka menghasut dan yang suka dihasut, pasang telinga baik-baik. Dengarkan apa yang diarahkan untuk menjadi kepentingan bersama dan untuk menjadi kepentingan Tuhan. Jangan keraskan hati, karena penyesalan selalu terjadi di kemudian hari, saudaraku. Saya sebagai pendeta selalu berprinsip bahwa sepanjang itu untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan umat, dan umat sebagian besar mendukung, kita jalan. Karena kalau kita terus hanya memikirkan 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang dari 1000 orang yang suka komplain dan seterusnya, kita tidak akan maju-maju, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menjadi kelompok yang statis. Karena biasa ada bahasa begini, dulu begini, dulu begini. Konteksnya sudah berbeda. Kita tidak harus bawa konteks 40 tahun yang lalu ke kehidupan di masa kini. Kita harus selalu belajar melihat konteks, relevansinya, kontekstualisasinya. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sangat menarik ini, saudaraku, untuk kita renungkan. Supaya kebijakan-kebijakan yang kita ambil sekali lagi bukan untuk kepentingan pribadi, tapi benar-benar untuk kebersamaan. Jadi perubahan-perubahan yang secara signifikan ini harus terjadi. Kalau kita terus berkiblat untuk kehidupan di 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, sebagai bangsa kita tidak akan maju. Juga sebagai gereja kita tidak akan maju, saudaraku. Tidak sedikit orang-orang tua selalu menginginkan kita kembali ke 40 tahun yang lalu. Tidak bisa, saudaraku. Kita harus bijaksana melihat fenomena yang ada sekarang. Bisa nggak kalau bangsa kita kembali ke tahun 45 yang lalu? Bagaimana kita bisa bersaing dengan dunia bangsa yang lain untuk menunjukkan kualitas kita kalau kita kembali kepada masa-masa di mana kita masih angkat bambu runcing? Bukan berarti kita abaikan itu. Tapi kita ada di masa yang memang dituntut untuk lebih dari sekedar bambu runcing. Begitu juga dengan gereja. Jadi itu menjadi cerita yang kemudian menginspirasi kita untuk maju. Ya, artinya kalau dulu kita cuma pakai ini, kita bisa luar biasa seperti ini, maka tentu dengan kita menggunakan yang lebih baik sekarang, kita akan lebih maju. Kita tidak menjadi kelompok yang statis, kita menjadi kelompok yang dinamis. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, tema kita berkata, bagi yang memiliki telinga dengarlah. Jangan kerdilkan niat kita untuk sebuah kemajuan hanya karena kita ukur sesuatu yang mau kita lakukan dalam ukuran kita. Ini firman Tuhan juga katakan, saudaraku, dalam ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi untuk yang suka mempengaruhi dan yang senang dipengaruhi, please dengarlah. Kita harus maju. Kita harus melangkah ke depan. Kalaupun tidak sesuai dengan pikiran kita dan kemauan kita, mari kita doakan, mari kita dukung dengan cara berdoa. Kalau kita tidak bisa terlibat memberikan dukungan secara finansial, tidak apa-apa. Tapi jangan kita mengobrak-abrik orang-orang yang memfasilitasi itu. Sayang saudaraku, Tuhan tidak pernah, saya harus katakan dalam khotbah ini, Tuhan tidak pernah merestui orang-orang yang mengobrak-abrik setiap niat mulia yang hendak dibangun bersama untuk kemajuan umat.
baik dalam konteks fisik ataupun dalam konteks spiritual, pembangunan rumah Tuhan ataupun pembangunan iman, pengakuan kita kepada Allah. Tuhan mau kita selalu seia sekata, satu tujuan. Itu Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan di pagi ini yang menyampaikan kepada saudara dan saya, kita orang-orang yang punya telinga, dengarlah firman Allah. Ini Tuhan yang menyampaikan, bukan seorang hamba, bukan seorang pendeta, tapi firman Tuhan. Karena tertulis jelas dalam firman ayat 23 tadi, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dengarkan firman, bukan dengarkan hasutan, dan jangan mau menghasut juga. Selamat membuktikan saudaraku, kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri kita sebelum kita menyesal. Benahi diri kita, benahi dan perbaiki sikap kita, semangati diri kita hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan pernah obrak-abrik persekutuan anak-anak Tuhan. Jangan pernah kita bangga untuk hal itu. Tapi dukunglah persekutuan anak-anak Tuhan untuk mempermuliakan namanya dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini. Berkenan apa yang kami dengarkan dari firman-Mu, kami ikuti karena kami punya telinga. Sehingga kami selalu menjadi orang-orang yang mendukung pelayanan Tuhan untuk hal apapun. Karena Tuhan tidak meminta kami ada menjadi pemberontak, menjadi penghasut. Dan kami diminta oleh Allah juga tidak gampang terhasut oleh pemberontak-pemberontak. Tapi kami harus ada dalam konteks yang saling melengkapi, saling mendukung, saling menyemangati untuk membangun tubuh Kristus, baik secara fisik maupun juga secara spiritual, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami hari ini, besok dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.